Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Kali ini saya tetap membahas tentang situasi terakhir di negara ini. Ada beberapa gejolak politik yang harus disikapi dengan bijak oleh beberapa kelompok. Di antaranya adalah terkait dengan posisi sentral dari TNI maupun Polri yang beberapa kali dihujat. Kelihatannya harus ada tanggapan serius dari negara. Untuk itu saya ingin membahas masalah ini dengan analis militer dan Hankam, Mbak Koni Rahakundini Bakri, untuk menilik secara jauh ada apa yang terjadi di negara ini. Mbak Koni, matur suwun, kita ketemu lagi di acara ini. Matur suwun, Pak. 4 hari terakhir kondisi negara ini agak demam. Bukan agak demam tinggi malah. Demam tinggi. Demam tinggi. Yang saya soroti karena ini terkait dengan ekspertis Mbak Koni, masalah TNI dan Polri, ya. Ini seharusnya bagaimana TNI dan Polri harus bersikap menghadapi ini? Yang pasti sih TNI itu begini, harus dipahami sejak kita itu memproklamasikan diri dengan menjadi negara yang berdemokrasi, menekankan tentang profesionalisme militer, whatever judulnya lah. Ya. Maka yang dituntut adalah sebenarnya militer profesional itu apa sih? Militer profesional itu bergerak hanya atas perintah negara. TNI kita tidak boleh berpolitik, yang berpolitik itu negara. Jadi ketika sekarang banyak yang mempertanyakan, kemana TNI gitu? Kenapa seolah-olah TNI terdiam? Kenapa Polri terdiam? Berarti bukan salah di TNI Polri-nya. Jadi, yang salah adalah politik negaranya ini apa? Dan politik negara ini jadi membingungkan. Contoh, saya nggak masuk akal dan pagi-pagi saya telepon Pak Doni Monardo itu. Bagaimana mungkin ya sebuah organisasi besar seperti TNI Polri nggak tahu akan terjadi perkawinan? Orang mau pacaran aja ketahuan kok, perkawinan nggak ketahuan ya, besar-besaran. Masa nggak bisa ukur kira-kira berapa puluh ribu orang datang? Iya. Yang lebih aneh lagi, kok malah dihadiahi masker 20.000 plus hand sanitizer. Plus hand sanitizer. Itu kan sepertinya nih kalau saya jadi siapapun tuan rumah, saya merasa saya diberi izin. Iya. Kemudian saya lebih kecewa, didenda, udah kok, didenda 50 juta. Saya punya kawan yang kawannya itu punya toko atau punya semacam rumah makan yang orangnya melebihi kapasitas sekitar 20-an, dendanya 50 juta. Kecil padahal. Kecil. Jadi kalau kita mau hitung, sebenarnya perbandingannya kalau 20 orang 50 juta, itu 10.000 orang berapa ratus juta, saya nggak tahu lagi ngitungnya. Itu satu hal. Kembali ke TNI Polri, karena dia nggak boleh berpolitik, kita harus percaya TNI itu pasti bisa menangkap SWOT analisisnya lah. Apa strength-nya, apa weakness-nya gitu kan, apa opportunity dan apa threat dari masalah dipulangkannya beliau-beliau ini oleh saya juga nggak tahu partai apa. Atau gini kan bisa diukur, kalau orang ini pulang akan jadi apa. Nah, tetapi SWOT analisis TNI ini nggak bisa kemudian dipakai sebagai alat untuk pamungkas, karena keputusan politik negara ini nggak jelas. Contoh nih, kalau saya mau ikutin emosi jiwa kan gini nih, atas nama human right ya, kita nggak boleh menganaktirikan siapapun. Mereka katanya mau menuntut upacara 212 terus-terusan. Berapa tahun sekali? Setahun sekali. Reuni. Jangan cuma setahun sekali, tiap hari juga nggak apa-apa.
Terus mau pakai baju yang kayak begitu hebohnya seperti kayak kita di Arab, nggak apa-apa, mau 7 lapis juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Ini dan itulah, nggak apa-apa. Tapi jangan di tempat di mana kita ini Indonesia kita tuh masih harus kita jaga. Oke. Jadi di mana pertanyaannya kan? Mbok taruhlah di pulau-pulau terluar. Pulau terluar kita banyak banget yang kosong. Jadi di sana boleh setiap hari ya? Oh ya terserah dia mau ngapain tiap hari. 212 tiap hari. Mau teriak-teriak nyumpahin nih kita Mirzari dan kawan-kawannya semua enggak apa-apa tiap hari. Iya, Gitu. iya, Tapi ngomongnya sama itu. Jadi jangan membuat kekacauan. Munculnya Panglima TNI menyatakan tengah malam-malam. Itu keras loh itu. Oh, bukan keras lagi. Di belakangnya ada semua panglima, Semua, komandan jenderal. Betul. Ya, pasukan Itu khusus. artinya sudah jelas siapapun mengancam persatuan kesatuan bangsa, TNI akan di depan. Tapi perhatikan kata-katanya. Beliau menekankan soal jangan sampai ambisi-ambisi. Ada kata-kata ambisi loh yang mengalahkan kepentingan nasional. Ini yang kita harus garis bawahi. Sebenarnya siapa sih yang sedang berambisi apa sih? Satu. Mbak Koni, oke saya bertanya. Ini pesannya untuk Pak dari Panglima TNI ini untuk siapa sih sebetulnya menurut Mbak Koni? Untuk siapapun. Untuk siapapun. Ada yang bilang untuk Habib Rizik saja, oh enggak. Menurut saya juga lebih kepada siapapun yang sedang mempermainkan isu ini atau orang ini. Nah, udahlah kita ngomongnya nggak usah isu lagi ya. Yang sedang mempermainkan orang ini, gitu. Pernyataan seorang pemimpin partai juga lah yang menyatakan bahwa misalnya Habib Rizik itu tokohannya lebih daripada Bung Karno. Itu bikin aku Wah, keluar itu keblinger ya? tanduk ya. Iya. Sampai aku membaca kembali pokok-pokok pikiran Soekarno. Ntar aku pengen baca sedikit dan gue ngomong soal pokok pikiran Soekarno. Sahabat saya ini agak emosi. Oh, agak Tapi karena apa? Kecintaan kita terhadap Indonesia. Oh sangat lah, maksudnya itu. sudah semakin bahaya. Saya dapat berita dari adik-adik mahasiswa, saya kan banyak juga ke BEM dan lain-lain. Ada pergerakan-pergerakan di daerah yang menggunakan alat-alat negara, ya kan, kecuali TNI, untuk kemudian kami akhirnya bisa baca, ini seperti ada pergerakan politik. Jadi kalau sekarang saya berpikir apakah beliau dipulangkan untuk pergerakan politik, bisa-bisa saja. Masuk akal. Masuk akal saja. Ya. Tapi tidak semua daerah seperti BEM tertentu yang berani menolak gitu, karena digerakkan oleh negara juga gitu. Ya. Nah tapi ini kan indikasinya makin jelas bahwa ternyata hubungan politik antara dia yang dikhususkan dengan kepulangannya, dengan apa yang akan terjadi di tanah air itu erat sekali gitu. Iya, oke. Bahasa sederhananya gini deh Pak Rudi, jumlah pelindung negara ini, garda terdepan bangsa, ditambah jumlah orang yang bisa dipanas-panasi atas nama agama, lebih banyak mana, itu aja. Jadi bahasanya juga menggunakan agama untuk politik, dan itu yang kita mesti bereskan. Nah, tadi sekarang posisinya TNI atau bukan Polri itu sedang menunggu sign dari politik negara. Pasti, karena nggak bisa politik, utama TNI ya. Saya nggak tahu lah kalau Polri. Nanti Pak Fadil mau masuk sini nih. Tadi saya telepon Pak Fadil. Pak Fadil selamat datang di Jakarta. Tolong mainkan dengan keras. Ini sudah mau main penggal-penggalan nih. Wah. Gimana saya bilang Pak Fadil? Tolong besok beliau saya terjab. Jadi Pak Fadil tolong saya bilang kalau sudah ada yang memanas-manasi orang untuk memenggal orang, ini udah jadi Syria besok pagi nih. Jadi polisi harus hadir. Karena kan TNI nggak bisa langsung terjun nih. Nggak bisa. Harus TNI, polisi dulu paling depan. Menyangkut pidana, oke. Oke, kalau gitu saran Mbak Doni terhadap pemimpin negeri ini untuk yang penggerak politik negara harus seperti apa? Kalau saya boleh bertemu dan bicara dengan Presiden, yang terhormat Presiden Indonesia Pak Joko Widodo, kita dalam keadaan bahaya. Jadi tolong gerakan TNI dan Polri dan kembalikan pada marwahnya. Karena mereka semua sudah siap, tapi sekarang tertahan karena tidak ada keputusan politik negara untuk menindak tegas gitu. Sekali lagi kita bukan menghabisi ya, nggak boleh lah kita menghabisi sama bangsa. Tapi kita Indonesia tuh diberi kekayaan pulau yang demikian banyak. Mbok ya masa sih nampung segitu orang? Kalau perlu kawinan lagi 100.000 apa sejuta orang juga nggak masalah. Jadi idenya ini di relokasi gitu. Relokasi aja lah semua orang-orang ini supaya kita tuh aman, tentram, damai gitu loh. Kayaknya capek banget ya energi bangsa ini buat drama-drama seperti ini. Cuman boleh nggak saya tuh bacakan sesuatu? Ini terkait apa ini? Karena gini. Ternyata Bung Karno ini punya pokok pikiran yang waktu itu dia sudah pikirkan. Apa itu? Dan sekarang tuh kejadian ya. Ini nih ada saya boleh baca nggak? Oh, monggo, silakan. Oke. Beliau tuh yang gini. Aku menangis untuk semua yang akan kuhadapi, untuk semua yang akan terjadi pada negeriku dan semua yang ada di dalamnya. Aku menangis untuk sebuah keinginan bangkitnya jiwa-jiwa yang tertidur karena kenikmatan, jiwa-jiwa yang terlelap karena kesenangan, jiwa-jiwa yang masih terbelenggu kemalasan dan kebodohan. Aku menangis untuk sebuah perjuangan agar semuanya bangkit dalam kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Aku menangis mendengar cinta negeri tapi menindak atas negeri. Mendengar cinta alam tapi menghancurkannya. Mendengar untuk negeri tapi memiskinkannya. Bukan membangun malah merusak. Bukan mendidik malah menyesatkan. Bukan mencintai tapi saling bermusuhan. Perdebatan tiada akhir. Bayangkan Bung Karno sudah menulis ini jauh-jauh hari. Jadi apa yang beliau gambarkan ini menurut saya sudah
apa ya, sudah warning keras lah. Bukankah Pak Joko Widodo itu sangat admire Bung Karno? Iya, sangat kan? Ya. Cobalah gitu. Berbuat sesuatu, bukan lagi mengumpulkan orang hanya untuk ditanya gini, komunikasi politik publik saya yang kurang apa gitu. Ini bukan cuma komunikasi publik yang diperlukan. Politik negara yang kurang. Politik negara menggerakkan tadi garda-garda terdepan bangsa. Oke. Mbak Koni, Mbak Koni melihat nggak ada beberapa, tadi Mbak Koni menyinggung masalah kepala BNPB dan sebagainya, ke Satgas dan sebagainya. Ini kan ada kerumunan ribuan orang gitu ya. Ada kasat gas COVID-19 yang tentara juga, ada wakilnya juga tentara juga dari Wakapolri. Kenapa waktu itu tidak bergerak ya? Masa sih harus menunggu politik negara sih? Kalau saya pikir terjadi tebang pilih, akhirnya begitu aja bahasanya. Terjadi tebang pilih, makanya ini nggak boleh dan ini mesti dihentikan. Gini ya, saya nggak bisa terima nih. Saya rakyat Indonesia yang saya pikirkan 800 berapa tadi triliun ya kemarin yang untuk program pertama kan? Nah sekarang mau program kedua, hutang berapa? 1.000 triliun, ya kan? 1.800 triliun, terus programnya itu seperti ini dan undang-undangnya atau aturannya menyatakan kita nggak boleh bertanya. Ya tapi boleh dong kalau saya tanya logiknya gimana sih orang didenda 50 juta, lima sekali aja 60 juta. Kita yang nanggung beban juga tuh. Dan ya, itu matematikanya, itu matematika dasar banget itu. Jadi gini lah, jangan dianggap rakyat kita tuh bodoh, nggak ngerti dan bego gitu. Karena masih banyak nih kita Mirzani lain yang akan speak up kalau sudah nggak tahan gitu. Itu aja, kok jadi curhat ya? Nggak apa-apa. Kalau Koni Rahakaundini udah speak up, beda kelasnya. Begitu ya? Iya, kelasnya. Tidak sekelas Sang Nyai. Mbak Koni, oke, sekarang kelihatannya Pak Jokowi sudah mulai Senin, sudah mulai agak bergerak. Gimana indikatornya apa? Indikatornya bagi saya nih, kelompok sipil nih, selama ini kan kita menanyakan kemana negara? Kemana Pak Jokowi gitu ya? Kemudian datang melalui Pak Menko Polhukam, kemudian diterjemahkan oleh Pak Kapolri, mengganti beberapa Kapolda, bergerak Gubernur DKI dipanggil dan sebagainya. Itu ada indikasi sinyal baik nggak sih? Gini ya, saya tahu banget Pak Fadil bagaimana sebagai Kapolri tugasnya di Jawa Timur dan pengamanan Jawa Timur. Kapolda Jatim, dan bagaimana dengan Gubernur Jawa Timur itu benar-benar COVID itu aman banget ya. Maksudnya pergerakannya itu cepat sekali. Tapi apapun Pak Fadil di sini besok, kalau nggak diberi wewenang atau tadi sign politik yang jelas, ya tetap aja akan terjadi lagi another wedding party atau apapun juga yang cuma bayar 50 juta, mungkin besok berapa juta orang datang gitu. Atau pemaksaan 212 tetap terjadi misalnya. Ya, terus gini, yang lebih nggak fair lagi ya, ada yang nggak bener nih. Indonesia itu negara yang penuh persatuan kesatuan, itu ditekankan Panglima TNI. Saya nggak ngerti, maka tadi saya bilang, nggak mungkin BIN yang udah punya pasukan berseragam anti apa segala macam itu, masa nggak bisa baca perkawinannya si Habib itu mau ngawin anak. Terus sekarang, kok mendadak bisa baca bahwa nanti Natal besok orang-orang Kristen nggak boleh kumpul dengan atas nama COVID dan lain-lain. Ini tuh apa sih? Jadi gimana nih? Ini bahaya banget buat persatuan kesatuan bangsa. Seorang analis militer lebih tahu daripada kita. Kita bertanya loh Mbak Koni, jelaskan ke publik ini ada apa sebetulnya negara ini. Jadi pokoknya menurut saya telah terjadi tebang pilih, telah terjadi pemecahan persatuan kesatuan. Interestnya untuk apa saya nggak tahu, tapi pasti menggunakan pilar-pilar tokoh-tokoh agama yang nyeleneh. Udah. Itu aja ya nih. Terus as simple as that, dan ini yang mesti dihentikan segera gitu. Kalau mau NKRI ini masih berdiri. Dan sekali lagi betul kita diundang-undangkan atau diatur nggak boleh pengen tahu 1.800 triliun itu kemana, tapi boleh dong pengen tahu gitu. Paling nggak matematika antara tadi nyumbang masker 60 juta dikembalin uangnya 50 juta kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Belum lagi tenda dipasang negara. Bayangin Mbak Koni, hitung-hitungan matematikanya adalah kalau satu orang terpapar COVID, negara harus mengeluarkan 80 juta biayanya. Iya, lebih juga bisa. Ini yang hitungan negara ya? Kalau 10, 800 juta. Kalau 20, 1,6 miliar. Dan sekarang saya tanya, apakah Pemda DKI kemarin berani nggak tracing orang-orang yang berkumpul puluhan ribu ini? Iya. Kalau di tracing meledak gitu. Pasti meledak. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya bisa berikutnya begini, apa terus pandemi ini dipelihara kali ya? Biar uangnya nggak berkelanjutan. Jangan-jangan. Iya, soalnya jadi aneh karena kita ribut semua dikurung di rumah. Anak saya kan kerja di rumah sakit. Jadi saya tahu banget ya, dia tiap hari itu mesti mandi air alkohol. Tiap hari udah kayak robot, foto gini, Bunda aku masuk ruang, kan dia di lantai COVID. Bunda udah kayak robot, jalannya udah susah. Terus yang kayak begitu, kita korbankan untuk hal-hal yang saya pikir ini udah bener-bener. Tapi sekali lagi lah, kita nggak bisa ngelarang ya. Atas nama agama, keyakinan kita nggak bisa larang orang mau kumpul atau apapun. Tapi ya kita sediakan kapal perang nih, segera ya Panglima TNI, mohon dengan segala hormat Panglima.
segera teriapkan kapal perang, kita geser aja semua itu ke pulau-pulau terluar. Kalau perlu pakai Hercules juga diterbangkan aja, silakan. Mau dia apa setiap ya? hari, Tiap hari. istighosa boleh. Istighosa lah, mau lidan kayak mau maki-maki orang. Terakhir, mereka itu berencana akan safari keliling Indonesia. Saya tahu persis ini dibiayai oleh sponsor. Hah? Siapa? Ada dong. Ya terus ini akan keliling. Mbak Kon ini himbauan kepada negara untuk apa? Seperti apa? Kalau akademisi itu ya, kalau ada data, kalau ada berita itu harus ada data. Jadi kalau ada yang mau sponsor itu aku mesti tahu sponsornya siapa supaya aku tahu mesti ngomong apa. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, ada beberapa hal yang harus saya sembunyikan. Ini jawabannya nanti juga saya antara Pak Rudi ya dong, gantian jadi wawancara channelnya dong. Oh iya betul. Iya dong, gantian. Nah ini kalau ada rencana safari, himbauan Mbak Kon terhadap negara harus seperti apa? Sekali lagi, politik TNI, politik Polri itu adalah politik negara. Maka sekarang saatnya negara datang dan bilang, no. TNI, Polri, stop mereka. Itu nomor satu. Kedua, kalau nggak ada hubungan lagi mau ada maulidan, nggak ada hubungan dalam peringatan-peringatan yang mengundang pembicara, ya kan? Khususnya seorang itu coba semua take down. Saya kemarin lihat beberapa tentara sudah menurunkan apa namanya? Baliho dan tapi tadi saya lewat beberapa area. Masih ada beberapa. Masih banyak. Coba deh TNI dan Polri turunkan semua. Udah nggak apa konteksnya ditaruh di mana-mana. Ini ada lucu Mbak nih. Tadi pagi saya didapat teman saya militer juga dari militer juga bahwa Mas kalau foto baliho besar-besar itu biasanya adanya di Cina, di Korea, di Uni Soviet gitu ya. Dan lagi satu di Iran. Uni Soviet enggak? Di Rusia dulu zaman masih zaman masih komunis masih anu lah. Ini kayaknya ini lucu katanya. Nabi saja tidak boleh dikartunkan, apalagi fotonya. Dia ini dipuja-puja, gitu? Iya. Lebih dari Nabi katanya. Ini bagaimana nih Mas? Nah, Mbak Kon bisa jawab nggak kira-kira? Saya nggak penting banget ngejawab orang itu. Beneran sumpah deh nggak penting banget jawab orang itu. Jadi yang paling penting sekarang Presiden Joko Widodo tolong perintahkan Panglima TNI, perintahkan Kapolri, segera pindahkan semuanya itu. Kita sekali lagi mau terserah dia mau ngapain, tapi jangan ganggu persatuan-persatuan kita. Dan jangan sampai memecah belah bangsa, apalagi udah keluar aturan nanti yang Natal nggak boleh, sementara itu kemarin kok boleh gitu. Jadi betul nggak? Itu persatuan-kesatuan nggak sih terganggu? Kalau saya bilang sih sangat itu, sangat mengusik perhatian. Oke Mbak Koni, ini masalah TNI ya. Kemarin Pak Hadi sudah agak gemes gitu ya. Kelihatan ya. Wah luar biasa. Keren. Malam-malam harus gemes, terus kemudian di belakangnya ini semua komandan pasukan khusus semua matra ikut semua. Betul. Saya langsung WA beliau. Oke. Wah, Panglima, kami di belakang Panglima. Kemarin saya ketemu ibu-ibu semua, ibu-ibu itu loh. Yang itu ya di Macantail itu. Ini sebenarnya rakyat ini sedang mendukung TNI dan Polri. Oh, sangat. Nah, pertanyaannya negara ini loh, Mbak. Ini jangan sampai orang pikir ini yang nggak bergerak TNI Polri-nya, tadi katanya Mbak Koni udah konfirmasi. Yang nggak bergerak negaranya, TNI Polri-nya sudah siap. Politik negaranya. Ya. Oke. Itu very clear. Very clear. Jadi ya. jangan pernah ada yang mempertanyakan kemana TNI, kemana Polri, ada mereka itu, siap mereka itu. Tunggu. Keputusan negaranya yang tidak sampai hari ini clear untuk apa. Oke, jadi pesannya singkat, negara harus hadir menggerakkan semua potensi. Menggerakkan bukan potensi, menggerakkan garda-garda terdepan bangsa. Mereka dididik, dilatih, dibayar, diciptakan untuk begini kok. Sekarang disuruh tiarap semua diem. Oke, ini pesan yang baik ini. Iya pesannya ya. Terlatih loh semua ya. Oh terlatih. Mereka udah gemes kali Mbak ya. Udah gemes banget. Nunggu sempritan juga ya. Saya kira gitu Pak Kadi. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian pembicaraan singkat saya dengan sahabat saya Mbak Koni Rahakundini Bakri. Beliau begitu sangat peduli terhadap bangsa ini. Intinya yang disampaikan beliau adalah politik negara harus hadir, menggerakkan semua kekuatan yang ada dan untuk garda terdepan bangsa. Garda terdepan bangsa untuk melindungi marwah dan kehormatan negara ini dan persatuan-kesatuan kita. Nah, itu saya kira. Saya kira itu mudah-mudahan pesan dari kita, dari Mbak Koni khususnya diterima oleh beberapa pihak, terutama istana. Terutama istana negara. Ya, supaya rakyat sedang menunggu dari pergerakan politik negara untuk menggerakkan ini potensi yang luar biasa sehingga rakyat di masyarakat itu sangat lebih nyaman rasanya, damai ya, nggak ada ketakutan lagi. Dan ada demo drama-drama seperti ini, capek kan? Jadi terakhir tidak boleh ada dusta di antara kita, itu yang penting. Mau main gitar nyanyi itu? Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada Hot News kita berikutnya. Sampai jumpa. Udah.